Oke, jadi PC ini udah pernah kita upload di TikTok kita ya, atau mungkin kalian udah pernah nonton di YouTube Short. Tapi kepotong sih, soalnya cuma 1 menit. Dan kali ini kita upload yang versi panjangnya. Ini PC requestan dari si Deden RRQ. Kalian udah tahu lah dia siapa dan apa aja komponennya. Mari kita bahas. Untuk prosesor ini pakai Intel Core i9 14900K dengan motherboard dari Asus Prime Z790A Wi-Fi, RAM 32GB 5600 MHz dari Patriot Viper Phenom RGB DDR5, dan buat SSD ini dari Samsung 980 Pro M.2 NVMe PCIe Gen 4 sebesar 1TB. Dan di bagian GPU pakai RTX 4070 Ti iGame Ultra 12GB OC. Ke bagian sumber daya ini kita kasih dari MSI Mac A850GL 850W 80 plus Gold full modular. CPU cooler pakai dari Thermaltake Core Matrix 360 yang warna putih, dan bagian fan case pakai reverse fan dari Pantex D30 120 sebanyak 3 biji untuk intake di bagian samping. Dan intake bawahnya kita pakai dari Thermaltake juga TLB14 140 mm. Walaupun intake-nya cuma 4 biji fan, tapi airflow-nya udah bagus banget sih. Buat exhaust juga ada tambahan 1 biji fan warna putih dari brand HiT. Tentunya di bagian radiator CPU cooler juga berperan sebagai exhaust. Nggak lupa biar buat putih-putih ini makin clean, pakai kabel sleeve warna putih juga, 24 pin buat MOBO dan 12 VHPWR buat GPU. Nah, terus buat si casing, ini pakai HiT Y70 Touch yang warna Snow White. Buat LCD-nya ini bisa kalian jadiin secondary monitor, atau mungkin bisa dipakai buat monitor utama ya. Karena selain touchscreen, dia juga udah 4K IPS dengan resolusi di 1100x3840 pixel. Selain itu, dia juga punya semacam widget atau fitur bawaan yang mana kita bisa mantau kinerja PC atau cuma sekedar mainin mini games. Selain itu, build quality-nya juga gak abal-abal. Cutting-nya rapi, bodinya kokoh, dan semua panelnya ini gampang banget kalau mau dibuka. Tinggal pop-up aja. Terus buat yang lain kayak kompatibilitas MOBO, dia bisa support sampai ATX untuk kelas consumer ya. Untuk slot fan case juga bisa kalian sendiri. Di samping selain support 3x120 mm, bisa juga kalian pasang 2x140 mm. Di bagian atas juga sama, bisa kayak gini 120 mm x 3, atau mau pasang 140 mm 2 kali juga bisa. Lalu di bagian belakang ini bisa support 1x120 atau 140 mm. Dan di bawah ini ada 2 slot fan 140 mm juga. Yang kita pasang ya cuma 1 ya. Jadi soal airflow ini sangat mantap. Oke, karena penasaran dengan performa CPU plus coolernya, kita run benchmark 1 kali di Cinebench R23 dengan kondisi semua default. Ini bisa dapat di 39.911 poin dengan suhu paling mentok ada di 96 derajat dan makan daya cuma 312 sampai 317 watt aja. Disclaimer, ini waktu stress test dengan load yang sangat tinggi ya. Tentunya kalau dipakai daily ataupun gaming nggak bakal sampai segitu. Dan aku ingetin lagi, kalau semua kondisinya di sini default, belum di undervolt ataupun di OC. Sekarang kita lihat buat performa gamingnya kayak gimana ya. Sayangnya kita cuma bisa tes di resolusi 1080p aja karena waktu itu belum ada monitor 2K buat pengetesan. Oh ya, dan lagi kita cuma bisa ngetes 3 judul game aja karena waktu pengirimannya udah mepet banget sih waktu itu. Oke, pertama kita langsung buat main Valorant di preset low. Ini bisa stabil sih di 380 sampai 400-an FPS. Lanjut ke Forza Horizon 5, ini pakai preset langsung ke ekstrim rata kanan, masih bisa dapetin FPS stabil di 270-an. Terakhir ke game berat AAA Marvel Spider-Man Miles Morales dengan settingan all high full sikat rata kanan, bisa dapat stabil di sekitar 290 sampai 300 FPS. Bisa kita simpulkan ya, waktu dipakai buat main game suhu rata-ratanya dicapai dari CPU-nya nggak sampai 60 derajat. Mentok-mentok cuma di 50-an something lah. Dan ini terbilang cukup adem ya. Terbukti Core Matrix 360 ini sanggup banget buat ngadepin si i9 14900K. Oke, dengan looks yang seganteng ini, kalian pikir dia mahal? Enggak bro, ini murah banget sih malah. Ya, awal Januari kemarin cuma sekitar 46 jutaan aja. Murah kan? Oke, kalian komen aja kalau ada yang ingin dibacotkan. Dan kalau mau pesan PC atau konsultasi, bisa chat kita aja, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa follow semua sosial kita di IG dan TikTok buat dapetin info-info seputar PC dan dunia gaming lebih cepat dan aktual.